Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Ibnu Sina Batam, Ibu Dr. Kiki Andi Tenri Umu Hendra. Yang saya hormati Ketua STAI Ibnu Sina Bapak Dr. Haji Muhammad Juni. Ini pertemuan kita yang sudah kesekian kalinya Pak Juni ya. Yang saya hormati seluruh pengurus Yayasan Ibnu Sina, para wakil ketua STAI, para kaprodi, dosen, dan seluruh yang hadir pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat di hari kemudian. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Dirjen, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Ketua Pak Juni, bahwa sedianya acara ini akan dihadiri langsung oleh Pak Dirjen Pendidikan Islam. Jadi saya hanya menyertai sebenarnya. Dan menyertai, kenapa saya harus menyertai? Karena kebetulan Pak Dirjen kan mungkin belum kenal ya, belum pernah ke sini. Jadi saya yang sudah akrab dengan STAI Ibnu Sina ini diminta oleh beliau untuk mendampingi beliau, kira-kira seperti itu. Tapi sayang seribu sayang, baru sekitar 2-3 hari yang lalu itu ada informasi kalau di hari Senin ini ternyata Pak Menteri Gusmen itu mengumpulkan seluruh pejabat eselon 1 di kantor untuk rapat bersama beliau. Jadi yang beliau semula sudah kami setting untuk hadir ke sini dengan pesawat pagi hari, tetapi ternyata karena beliau ada pertemuan dengan Gusmen, rapat dengan Gusmen dan dipimpin langsung oleh Gus Menteri, akhirnya beliau berhalangan hadir dan akhirnya meminta saya untuk tetap hadir ke sini mewakili beliau. Salam beliau kepada seluruh jajaran akademika, sivitas akademika STAI Ibnu Sina ini, juga tentu saja kepada pengurus yayasan. Salam sehat, salam sejahtera, salam hormat untuk semuanya. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, 3 tahun yang lalu terakhir saya kesini, tapi kalau komunikasi saya dengan Mas Hendra ini intens sekali ini, Bu Andi ya, saya itu intens sekali itu komunikasi dengan Mas Hendra ini. Ya, pertemuan secara fisik hadir saya ke sini itu 3 tahun yang lalu, 2019 ya Pak Juni ya. Tadi sudah disebutkan. Jadi antara 3 tahun saya terakhir ke sini dan kedatangan saya yang sekarang ini, saya sudah melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada STAI Ibnu Sina. Itu artinya apa? Bahwa Ibnu Sina ini terus berkembang. Dari sisi fisik jelas saya melihat perbedaan yang cukup signifikan antara sekarang dengan 3 tahun yang lalu. Kemudian dari sisi pengembangan akademik, kalau 3 tahun yang lalu baru ada prodi pada jenjang sarjana, sekarang sudah ada prodi magisternya. Ini menunjukkan bahwa secara akademik STAI Ibnu Sina ini sedang
tumbuh berkembang, ya sedang tumbuh berkembang. Karena ya boleh kasih apa ya. Jadi Ibnu Sina sedang tumbuh berkembang. Karena untuk setiap penambahan izin prodi baru itu ada syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi. Yang itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh kampus yang stuck, apalagi kampus itu mundur. Stuck saja tidak mungkin dia bisa menambah prodi baru, apalagi kalau kampus itu mundur. Nah, dengan penambahan izin prodi baru ini berarti STAI Ibnu Sina ini tengah tumbuh berkembang. Ini hal yang positif. Di tengah-tengah kalau bukan persaingan ya, tapi bahasanya apa? Di tengah-tengah saling berlomba-lomba untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, pendidikan tinggi pada masyarakat yang semakin ketat, ini memang meniscayakan ada yang tetap bersaing bahkan berkembang, tapi juga tidak tertutup kemungkinan ada yang akhirnya menyerah, pasrah menyerah. Itu ada. Ini bukan hanya fenomena di lingkungan Kementerian Agama, perguruan tinggi Kementerian Agama, tapi juga di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai-sampai dalam 2 tahun terakhir ini di Dikbud itu mereka harus dengan rela hati memerger beberapa kampus dari jumlahnya 4.000 menjadi hanya 3.000 karena kampus-kampus yang dimerger itu menunjukkan dia sedang dalam kinerja yang turun. Ya, dalam kinerja yang turun. Kemdikbud dan begitu juga Kementerian Agama tidak akan mungkin melakukan merger kepada kampus yang justru tengah tumbuh berkembang. Itu garis garis besarnya seperti itu. Nggak mungkin melakukan merger kepada kampus yang tengah tumbuh dan berkembang. Yang di merger oleh Dikbud itu adalah kampus-kampus yang stuck, yang dia tidak menunjukkan progres pertumbuhan, perkembangan, atau bahkan mungkin kampus itu memang semakin hari semakin menunjukkan kemerosotan baik dalam layanan mutu pendidikannya maupun yang ditunjukkan dari jumlah animo mahasiswanya dari tahun ke tahun yang semakin menurun. Ini kan bisa kita lihat dari PDDikti. Itu sudah secara data kuantitatif itu sudah mudah bisa kita lacak. Ya, di data kuantitatif itu mudah kita lacak. Mana kampus yang sehat, mana kampus yang biasa-biasa saja, dan mana kampus yang sakit, yang sedang sakit. Sasaran merger yang nanti bahkan mungkin berujung pada penutupan itu ya tentu saja terhadap kampus-kampus yang sedang sakit. Tidak mungkin sasaran itu diarahkan kepada kampus yang tengah tumbuh berkembang. Itu nggak mungkin. Gitu. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, fenomena di tengah fenomena berlomba-lomba untuk memberikan fasilitas pendidikan tinggi kepada masyarakat, ya tadi akibatnya seperti itu. Nah, ini ternyata STAI Ibnu Sina ini menunjukkan kinerja yang bukan hanya stuck, tetapi menunjukkan kinerja tumbuh dan berkembang yang diindikasikan, indikator-indikatornya adalah dari layanan akademiknya, penambahan prodi yang dimiliki, serta yang bisa kita lihat dari kacamata masyarakat adalah fasilitas yang dimilikinya. Nah, ini menunjukkan bahwa STAI Ibnu Sina telah bekerja, telah beroperasi pada jalan yang on the track, kira-kira seperti itu. Tinggal nanti kita harapkan ke depannya itu bagaimana penguatan kelembagaan, kapasitas kelembagaan, penguatan layanan akademik ini yang harus kita tingkatkan. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, kebijakan kami
ya, ke depan ini memang kami tidak akan membuka kampus-kampus baru, bukan prodi ya. Justru kalau ada usulan penambahan prodi baru itu kami di Kementerian Agama malah semakin gembira, karena itu menunjukkan bahwa kampus ini itu tengah diminati dengan penambahan izin prodi baru itu. Kalau ada kampus yang ingin menambahkan izin prodi baru, tentu saja sesuai dengan syarat-syarat yang dipenuhi, itu menunjukkan dalam perspektif kami sebagai instansi pembina ini, itu malah sangat senang, karena ini menunjukkan bahwa kampus ini tengah bekerja dengan benar, dengan baik. Nah, kebijakan ke depan kami di Kementerian Agama itu akan sangat selektif memberikan izin pembukaan kampus-kampus baru. Sangat selektif memberikan izin kampus-kampus baru. Tapi kalau prodi baru, sepanjang syaratnya itu terpenuhi, itu malah kita dorong. Karena tadi, kalau ada kampus yang menambahkan prodi baru, itu indikasi kampus itu sehat. Ya, kampus itu sehat. Soalnya kalau dia tidak sehat, tidak akan bisa menambah izin prodi baru. Jadi kami akan sangat selektif terhadap tumbuhnya kampus-kampus baru, bukan prodi baru. Kenapa penambahan kampus-kampus baru ini kami harus selektif untuk kedepannya? Karena sekarang ini kami memiliki kampus sudah lebih dari 800, yang negeri dan yang swasta. Yang negeri cuma 58, dari sekolah tinggi, institut sampai universitas itu hanya 58. Berarti 800-nya atau mendekati angka 800 itu adalah swasta. Ya, itu swasta. Baik pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, itu sebenarnya boleh dikata lebih dari cukup untuk menampung para lulusan SLTA. Jadi kami pernah diskusi dengan Dikbud, Dirjen Dikti, bahkan langsung dipimpin oleh Pak Dirjen Dikti waktu itu. Kami di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Belum lama ini kami mendiskusikan tentang ini. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Yang harus kita lakukan ke depan itu untuk penataan, pembinaan, dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia ini, baik di bawah binaan Kemendikbudristek maupun di bawah Kementerian Agama. Jadi setelah kita petakan, kita hitung, memang perguruan tinggi kita ini di bawah Dikbud maupun di bawah Kemenak itu dalam jumlah yang lebih dari cukup. Kementerian Pendidikan punya 4.000, Kementerian Agama punya 800-an, 800 lebih bahkan, 4.800. Kalau seluruh alumni SLTA, SMA, SMK, Aliyah itu 100% masuk ke perguruan tinggi, ini perguruan tinggi yang ada aja mampu menampung semuanya, bahkan malah masih longgar ibaratnya. Ini masih longgar. Kalau 100% lulusan SLTA tadi itu semuanya melanjutkan kuliah ke kampus yang ada ini, yang jumlahnya 4.800 itu masih kekurangan mahasiswa. Padahal faktanya sampai sejauh ini itu APK pendidikan tinggi kita, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita itu masih jauh di bawah Malaysia, apalagi dibanding dengan Singapura ya. Kita masih 38%. Artinya 100 anak lulusan SLTA yang masuk ke pendidikan tinggi itu baru 38 orang. Malaysia sudah 50,
58 atau berapa gitu. Malaysia sudah 50 APK peringkat ini 50%. Kemudian Korea Selatan itu Singapura itu 78%. Kemudian Korea Selatan itu 87% kalau tidak salah, gitu ya. Kita masih 38%. Jadi coba bayangkan, dengan 100% lulusan SLTA masuk ke perguruan tinggi saja, kampus kita itu masih longgar. Apalagi ini yang masuk baru 38%-nya. Kan berarti kan semakin longgar itu, semakin kosong. Jadi terjadi disparitas yang luar biasa. Kampus yang penuh sesak mahasiswanya ada, kampus yang tidak punya mahasiswa juga ada, dan banyak itu. Sehingga akhirnya kemudian dalam 2-3 tahun terakhir ini, Kemendikbud itu mengambil kebijakan untuk melakukan moratorium pendirian kampus baru. Ini sudah dilakukan 2-3 tahun terakhir ini. Itu kebijakan yang pertama. Kebijakan yang kedua itu melakukan penggabungan, merger, ya, melakukan penggabungan. Sehingga hasil dari kebijakan ini di Dikbud yang disampaikan Pak Dirjen kepada kami itu dalam forum rapat itu, sehingga akhirnya sekarang itu tinggal tersisa sekitar 3.000-an kampus di lingkungan Dikbud Ristek dari yang 4.000-an tadi. Jadi melakukan pengetatan yang luar biasa rupanya, sampai dari 4.000-an sampai tinggal 3.000-an gitu. Itu merger di lingkungan Dikbud. Nah, kami di Kementerian Agama kebijakannya tidak merger, karena kebijakan di Kemenak tidak sesederhana kebijakan merger di. Kalau Kemenak mengambil kebijakan merger seperti yang dilakukan oleh Kemendikbud, itu tidak sesederhana seperti yang ada di Dikbud. Kenapa? Kalau di Dikbud itu merger itu hanya persoalan teknis saja. Ada 2 kampus yang sama-sama tidak sehat. Sama-sama tidak sehat ini dasarnya pertama dan tidak sehat. Itu yang akan di-merger. Kalau sehat tidak akan di-merger. Itu. Jadi misalnya ada 2 kampus yang sama-sama tidak sehat, dianjurkan untuk di-merger. Ini hanya persoalan teknis. Ayo dari 2 sekolah tinggi, dari 2 institut yang tidak sehat sekarang digabung aja sehingga nanti bisa menjadi universitas, atau dari 2 sekolah tinggi digabung menjadi institut, itu bisa jadi seperti itu. Hanya persoalan teknis, ya. Ditambah dengan stimulan dari Dikbud itu, ya, karena Dikbud duitnya banyak, ya. Mereka bisa memberikan stimulan yang mau merger. Setiap kampus yang mau merger, mereka diberikan stimulan uang 100 juta. Setiap kampus yang di merger itu, mereka duitnya banyak, jadi bisa gitu. Sehingga akhirnya terjadilah itu merger, sehingga bisa satu sisi menghentikan pendirian kampus baru, sisi yang lain kemudian dilakukan merger, sehingga akhirnya bisa mengurangi dari 4.000-an menjadi 3.000-an. Nah, problem yang di Kementerian Agama itu tidak sesederhana problem yang ada di Dikbud kalau Kemenak juga mengambil kebijakan merger. Kenapa? Karena Kemenak, persoalan merger Kemenak itu bukan persoalan teknis menggabungkan 2 kampus semata-mata, tapi ini menyangkut ideologi. Bisa dipahami yang saya maksud, ya? Ideologi. Setiap kampus, apalagi itu kampus yang basisnya di pesantren, itu kan merupakan akar sosial yang ditanamkan oleh kiainya, supaya mereka punya akar sosial di situ, itu kan, dengan ideologi yang dibawa oleh pesantren itu. Kalau digabung dengan pesantren lain, nggak sesederhana itu, bukan hanya persoalan teknis, tapi udah menyangkut ideologi ini. Apalagi nggak kebayang kok ada kampus
NU digabung dengan kampus Muhammadiyah misalnya, ya nggak akan kena, nggak akan pernah ketemu itu kan, meskipun tempatnya itu berdekatan, satu kota sekalipun nggak akan pernah bisa itu. Ya, NU dengan Al-Wasliyah atau NU dengan nggak mungkin. Ini yang tadi saya katakan persoalan ideologi. Jadi masalahnya tidak sesederhana yang terjadi di bawah Dikbud. Makanya kemudian kita tidak mengambil kebijakan merger, tapi kita akan menghentikan melakukan moratorium, tidak membuka kampus baru, ya. Hanya sangat-sangat selektif saja. Sangat selektif itu pertimbangannya misalnya di daerah itu belum ada kampus, bisa jadi seperti itu. Misalnya daerah-daerah terluar, daerah-daerah terdepan, daerah di kelompok masyarakat yang mungkin kelompok masyarakat pedalaman gitu, di sana dibutuhkan. Nah, kalau seperti itu baru bisa buka kampus baru. Tapi kalau di tempat-tempat yang pada umumnya itu kita mengambil kebijakan untuk tidak melakukan pembukaan kampus baru meskipun izin diajukan. Nah, itu. Yang kedua, kami belum punya payung hukum untuk melakukan merger itu, karena konsekuensi dari merger itu ketika kampus yang di merger ini adalah kampus di 2 kabupaten yang berjauhan, bukan 2 kabupaten yang berbatasan. Ini berarti harus nanti satu ada yang namanya kampus utama, yang lainnya, yang di merger yang lainnya itu menjadi namanya kampus PSDKU, program studi di luar kampus utama. Gitu. Di Dikbud sudah ada Permendikbud tentang pendirian, perubahan dan pembubaran perguruan tinggi, itu sudah ada regulasinya. Di dalam Permendikbud itu salah satunya bicara tentang PSDKU. Salah satu bab secara khusus menjelaskan tentang PSDKU, program studi di luar kampus utama. Kan kita tahu sekarang ini misalnya kayak ITB Bandung itu dia punya kampus di Karawang, Jawa Barat, sama-sama Jawa Barat. UGM punya kampus kalau nggak salah di Bekasi. Jadi UGM yang di Jogja dia punya kampus di Bekasi namanya PSDKU, program studi di luar kampus utama. ITB punya di Karawang, yang Karawangnya namanya PSDKU. Ini berbeda sekali dengan yang dulu kita sering sebut kelas jauh. Beda sekali. Kelas jauh itu haram, ya. Jadi haram, betul-betul haram sekali kalau kelas jauh itu. Tapi kalau PSDKU itu halal, karena PSDKU itu izin prodinya pun dia terpisah. Jadi tidak satu izin dengan prodi yang misalnya gini, ITB Fakultas Teknik Elektro misalnya, di Bandungnya sana ada, di Karawang ada. Yang Karawang ini harus izin tersendiri, disebut sebagai prodinya Teknik Elektro misalnya, tapi dengan nama ITB karena memang kampus ITB, tapi izinnya itu terpisah. Nanti akreditasinya pun terpisah sebagai sebuah prodi yang mandiri, otonom, tapi dia berada di bawah ITB. Kalau kelas jauh kan enggak, satu prodi kelasnya di mana-mana. Nah, itu yang haram, betul-betul haram jadah. Karena saking haramnya itu, iya. Jadi saking haramnya gitu, sampai seperti itu. Kelas jauh itu haram, betul-betul haram. Nah, ini PSDK itu bukan kelas jauh. Ini benar-benar program studi yang dikelola secara sehingga dia izin berdirinya pun tersendiri. Nanti ketika diakreditasi juga terakreditasi sendiri, berbeda dengan akreditasi yang ada di prodi di kampus utamanya tadi, kampus induknya tadi. Nah, yang seperti ini boleh. Nah, tadi kembali ke kebijakan merger. Akibat dari kebijakan merger,
ketika yang kampus yang mau di merger ini berbeda lokasinya di dua kabupaten kota yang tidak berbatasan langsung, ini berarti salah satu harus menjadi kampus utama dan yang lain menjadi kampus di luar prodi di luar kampus utama. Itu sudah diatur di dalam Permendikbud, kalau nggak salah Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Ya, itu. Nah, kita belum di Kementerian Agama belum ada. Makanya kita tidak akan pernah melakukan merger, kebijakan merger. Gitu. Nah, Pak, kalau mergernya itu dalam kampus yang satu yayasan, satu tempat bagaimana? Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan rekomendasi dari kementerian. Kalau kementerian tidak memberikan rekomendasi untuk merger, maka itu tidak akan bisa di merger. Kementerian itu membolehkan merger, Kementerian Agama maksudnya di sini. Kementerian Agama bisa memberikan rekomendasi merger, manakala tentu saja itu kampus harus dalam satu naungan yayasan, satu tempat. Kalau kampus itu dinyatakan salah satunya dinyatakan tidak sehat. Tapi kalau kampus itu sehat, kementerian tidak akan pernah mengizinkan memberikan rekomendasi untuk merger. Karena kampus yang sehat itu justru kita dorong untuk bertransformasi. Transformasi seperti apa? Dari sekolah tinggi ke institut, dari institut ke universitas. Transformasinya yang kita dorong seperti itu. Gitu. Jadi bukan untuk menggabungkan dari beberapa perguruan tinggi, dari beberapa sekolah tinggi digabungkan menjadi institut, misalnya dari institut digabung menjadi universitas, tidak seperti itu. Tapi kita justru mendorong yang sehat-sehat ini transformasinya itu dari sekolah tinggi ke institut, institut ke universitas yang berkembang dari yang sudah ada ini. Gitu. Itu kebijakan dari Kementerian Agama seperti itu. Jadi kita tidak akan pernah merekomendasikan, mengizinkan transformasi dengan penggabungan yang demikian. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, itu poin yang terkait dengan masalah ini. Nah, ke depan termasuk juga ini nanti ke STAI Ibnu Sina ini, kita pertama tentu saja kami sangat berharap bahwa STAI Ibnu Sina ini nanti akan terus berkembang. Yang sekarang mempunyai 3 prodi pada jenjang sarjana dan 1 program pasca sarjana. Ini kita dorong terus supaya penambahan prodi baik pada tingkat sarjana maupun pasca sarjananya terus bertambah sehingga bisa bertransformasi ke institut. Amin. Tentu saja ya, kalau tadi disebutkan oleh Pak Ketua Pak Juni itu bahwa ini karena tangan dingin saya, pada tangan saya atau hangat, ya tangan saya itu hangat. Itu bukan karena saya memberikan privilege atau kemudahan-kemudahan, sama sekali enggak. Ya sama sekali enggak. Ini jangan sampai disalahartikan. Jadi kami itu tetap prosedural. Syarat itu tetap harus dipenuhi. Itu penting dan itu tidak mungkin kami langgar. Sekali ada aturan, maka kita harus patuh kepada aturan itu. Kalau kita dirasa misalnya peraturan itu sudah tidak sesuai, ya peraturannya harus diubah dulu. Jangan melanggar peraturan. Karena kalau melanggar peraturan itu sudah hal yang sangat-sangat buruk. Ya, tentu saja pemerintah tidak seperti itu. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Juni itu sebenarnya kami hanya memberikan, ya kalau yang misalnya itu bisa segera diselesaikan ya diselesaikan gitu saja. Tapi syarat itu mutlak. Ya, syarat itu mutlak. Kalau misalnya ditentukan kualifikasinya begini sampai termasuk juga kepada akreditasi, harus terakreditasi ini, prodi yang jenjang sebelumnya harus terakreditasi misalnya minimal B, itu harus dipenuhi.
Kalau tidak dipenuhi juga tidak akan mungkin bisa membuka prodi pasca sarjana. Oke. Nanti begitu juga misalnya ingin menambahkan prodi baru. Menambahkan prodi baru untuk jenjang S1-nya misalnya. Mungkin untuk bidang ilmu yang lain. Sekarang dakwahnya belum ada Pak Juni ya? Belum ada. Sekarang itu dari statistik yang kami punya, prodi yang sangat diminati oleh masyarakat itu untuk tarbiyah itu PAI itu sudah sampai ke titik jenuh. Karena titik jenuh. Makanya untuk S1 untuk S1 PAI secara umum kami lakukan moratorium kecuali di tempat-tempat yang memang di situ belum ada. Ya. Kalau yang di tempat-tempat yang sudah ada itu kami moratorium. Sudah sampai titik jenuh itu PAI. Karena sekarang ini sudah lebih dari 600 prodi PAI seluruh Indonesia. Lebih dari 600. 800 tadi kampusnya ketua. Prodinya 600. Jadi kami itu punya sekitar prodi itu jumlah prodi dari 800 kampus tadi itu ada 3.200-an prodi. Ya yang tersebar di 800-an kampus tadi. Ada 3.200-an prodi. Nah itu 600 sendiri PAI. Jadi ada 600 dari 800 perguruan tinggi yang pasti punya PAI. Itu. Jadi menurut data itu makanya kami ini sudah sampai ke titik jenuh PAI. Kalau di tarbiyah yang sekarang trennya itu adalah PKMI dan PIAUD. Tuh. Itu yang tren karena kebutuhan untuk mensarjanakan calon-calon guru MI, guru RA, PIAUD itu sangat dibutuhkan. Kalau di syariah itu ya ekonomi syariah, perbankan syariah, kemudian HKI, hukum keluarga Islam, akhwal syakhsiyah, itu juga menjadi tren. Ya, ini sekarang sangat diminati. Dan untuk di ilmu dakwah itu adalah tadi KPI, komunikasi dan penyiaran Islam. Komunikasi dan penyiaran Islam karena mereka ya nanti calon-calon daiyah atau yang mereka menekuni di broadcast. Itu di KPI itu. Ini minat masyarakat tinggi sekali dan belum banyak ya. Jadi minat masyarakat tinggi tapi belum banyak gitu. Belum banyak. Itu di beberapa daerah yang mempunyai prodi-prodi ini itu jumlah mahasiswanya banyak sekali. Jumlah mahasiswanya banyak. Nah, di Batam ini ada berapa sekolah tinggi agama Islam Pak Dwi? Ada 5. Ada 5 ya? 5. Apa di mana aja? STAI, STIKI, STIKI, Ar-Rahman, Hidayatullah 2. Di Batam apa di Kepri? Batam saja. Luar biasa karena juga Kepri itu kan paling kan ya Batam sama Tanjung Pinang kan ya. Itu aja ya. Oke. Luar biasa. Makanya kalau kompetisinya itu ketat, semakin ketat itu ya wajar gitu ya. Oke. Nah itu nanti jadi Pak Juni dan kawan-kawan di jajaran pimpinan itu bisa memetakan jadi mana prodi-prodi yang belum dimiliki oleh kampus lain. Nah itu nanti bisa dibuka. Tapi saya ya data yang ada di saya statistik itu menunjukkan bahwa prodi-prodi yang saya sebut tadi itu memang sekarang ini trennya sangat diminati. Gitu. Ya kalau di tarbiyah tadi PKMI dan PIAUD, kemudian di syariah itu ekonomi syariah, perbankan syariah dan HKI, ya hukum keluarga Islam, akhwal syakhsiyah itu. Kalau di dakwah itu KPI, komunikasi dan penyiaran Islam. Itu sangat mulia. Itu tertinggi di dakwah KPI itu. Ya. Dan ini ya apalagi sekarang trennya sekarang tuh banyak lembaga-lembaga penyiaran, ya kan,
di era medsos itu penting itu, ya. Jadi di banyak tumbuh suburnya lembaga-lembaga penyiaran, broadcast, kemudian ya dengan medsos itu menjadi sangat penting, Ya tentu saja kalau nanti membuka prodi ya lagi-lagi tetap. Jadi di persyaratannya itu kalau mau membuka prodi baru yang setara, misalnya S1 ya sama S1, S2 itu syarat prodi existing itu terakreditasi B minimal 50%-nya. Sekarang punya 3. Jadi minimal harus ada 2 yang terakreditasi B, baru nanti bisa mengajukan tambahan prodi baru untuk jenjang yang sama-sama jenjang sarjana. Pun demikian nanti untuk yang magister, misalnya setelah magister PAI ini terakreditasi B, bisa menambah prodi lain untuk magisternya. Yang penting pokoknya syarat-syarat baik administratif maupun substantif itu harus dipenuhi, gitu. Nah kira-kira nanti kan Pak Juni bisa bagaimana dengan kompetitor Ibnu Sina ini, di antara para kompetitornya itu seperti apa? Itu nanti itu harus betul-betul ditelaah. Intinya kami itu semakin senang kalau kampus itu menambah prodinya, karena lagi-lagi penambahan prodi baru itu menunjukkan bahwa kampus itu sehat, gitu. Karena tidak mungkin kampus bisa menambah prodinya kalau kampusnya itu tidak sehat. Jadi ukurannya begitu, karena indikasi beberapa syarat untuk pengajuan prodi baru itu menunjukkan ini kampus harus beroperasi sehat dulu, baru dia bisa menambah prodinya. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, nah untuk menyehatkan kampus ini, pertama tentu saja SDM-nya harus diperkuat. Tahun ini kalau dulu kami itu punya program 5.000 dokter. Dari sini kayaknya ada juga Pak Juni ya? Ada penerima. Ada 2 ya. Udah selesai semua Bu ya? Alhamdulillah. Ya. Angkatan tahun berapa? 2018? 2015. Oh 2015. Kamu? 2017. Tapi dulunya udah selesai ya? Alhamdulillah. 2000 kemarin. Oke. Jadi SDM itu adalah hal yang utama untuk pendidikan, ya. Apalagi ini perguruan tinggi, itu dosen-dosennya harus kita perbanyak yang kualifikasinya doktor. Kira-kira berapa persen dosen yang sudah doktor, Pak Juni? Ada kalau mau dipersenkan sekitar 60%. 60%? Ya. Betul itu? Ya. Yang dokter ya? S2 kan sudah 1 keluaran 5 nih. Masih ada cadangan 3 dokter, makanya diarahkan untuk buka Islamic Studies kalau sehat nanti ke depan. Enggak secara keseluruhan, ini dosen STAI Ibnu Sina ini yang dokter berapa persen? Ada 9. 9 dari 22. 9 dari 22. Yang berproses dokter ini ada 4 ya. Ada 4. Oke, yang belum dokter itu jangan dihitung dulu dah. 9 dari 22. Berarti sekitar 40%. 45% ya. 40%. Ini sebenarnya sudah angka di atas rata-rata nasional. Jadi rata-rata nasional dosen yang berkualifikasi dokter itu belum lebih dari 35%. Itu. Ya. Jadi dosen kita dan juga dosen Kemendikbud itu yang kualifikasinya dokter itu belum nyampe di atas 35%. Gitu. Kalau di sini sudah nyampe 40% berarti di atas rata-rata nasional. Nah ini apa yang pertama ini masalah SDM-nya nih, itu betul-betul harus diperkuat. Karena dengan memperkuat SDM dengan kualifikasi akademik sekaligus juga jenjang jabatan akademiknya, kualifikasi akademik dan jabatan akademiknya, yang masih asisten ahli harus